Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Fardan Mahmudatul Imamah. Saya adalah dosen yang akan mengajar mata kuliah dasar-dasar ilmu budaya untuk mahasiswa semester 1. Oke, lanjut saja. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa yang akan kita lakukan, bagaimana perkuliahan akan kita lakukan selama 1 semester ke depan dalam masa pandemi secara kita tidak bertemu secara langsung. Kemudian saya juga akan menjelaskan tugas yang Anda lakukan dan bagaimana saya akan menjelaskan materinya. Kemudian selain itu juga materi apa saja yang akan kita bahas dalam 1 semester ke depan. Sebelumnya, perkenalkan saya dulu. Tadi ya, nama saya Fardan Mahmudatul Imamah. Anda bisa panggil saya Fardan. Kemudian saya lulusan S2 CRCS UGM atau Center for Religious and Cross Cultural Studies di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian mungkin cukup itu dulu perkenalannya. Anda dapat bertanya nanti di ruang forum yang akan saya buat di e-learning. Mungkin saat Anda orientasi beberapa sudah dijelaskan tentang e-learning IAIN Tulungagung ya. E-learning IAIN Tulungagung. Jadi Anda akan login menggunakan NIM Anda, kemudian Anda juga akan membuat password dan lain sebagainya. Untuk ke kelas saya, Anda akan mendapatkan halamannya di sini di Fakultas Usuluddin Adab Dakwah. Kemudian cari prodi Anda, misalnya prodi adalah Sejarah Peradaban Islam. Kemudian cari Anda semester berapa, Anda semester 1, Anda bisa klik semester 1, kemudian cari kelas Anda, misalnya dasar-dasar ilmu budaya SPI 1A atau dasar-dasar ilmu budaya untuk SPI 1B gitu ya. Saya akan memberikan password untuk masing-masing kelas. Anda bisa mendaftar secara mandiri dengan password tersebut ya. Karena ini milik saya, jadi saya tidak perlu menggunakan password, teman-teman. Kemudian Anda juga dapat mengakses ini menggunakan handphone atau PC, mudah untuk diakses. Di situ Anda akan mendapatkan sedikit penjelasan saya, perkenalan saya secara tertulis, dan deskripsi mata kuliah untuk dasar-dasar ilmu budaya. Apa yang akan Anda lakukan di e-learning ini ya, saya sudah jelaskan di sini dalam tabel pengumuman apa saja yang Anda akan lakukan di e-learning. Yang pertama yang harus Anda lakukan sebenarnya adalah, ini saya tulis yang terakhir, yaitu mengisi kehadiran kelas atau istilahnya submit presensi gitu ya. Cari di pertemuan pertama, setiap pertemuan sudah saya cantumkan judulnya yang sudah saya samakan dengan nanti RS kita atau silabus kita. Ini materi pembelajaran kita dalam 1 semester ke depan. Misalnya adalah pertemuan pertama ini tentang silabus, kontrak belajar, ruang lingkup, dan lain sebagainya yang seharusnya kita bertemu pada tanggal 5 Oktober 2020, 1 minggu yang lalu ya. Yang pertama, Anda bisa mendownload RPS dasar-dasar ilmu budaya. Cukup Anda klik, harusnya buka yang baru ya. Ini RPS-nya. Anda bisa membaca RPS atau silabus yang sudah saya buat, jadi Anda bisa mendapatkan gambaran apa saja yang akan kita pelajari dan apa sih yang dimaksud dengan ilmu budaya gitu ya. Apakah sebelumnya Anda pernah belajar tentang budaya ketika masa sekolah SMA atau aliyah gitu ya, dan apa saja yang akan kita temui gitu ya, akan kita baca di mata kuliah kali ini, dan apa sih manfaatnya untuk mahasiswa, misalnya jurusan Anda sejarah dan peradaban Islam.
Kemudian setelah Anda download RPS-nya, oh ya jangan lupa yang pertama Anda lakukan, jangan lupa submit kehadiran, karena submit kehadiran itu hanya bisa Anda lakukan saat perkuliahan berlangsung, jadi saat kuliah dibuka dan kuliah ditutup. Adapun aktivitas lainnya bisa Anda lakukan kapan saja, di mana saja, jadi tidak ada batas waktunya kecuali nanti Anda submit atau upload tugas mingguan Anda. Jadi setiap minggu nanti Anda akan saya kasihkan materi gitu ya. Yang penting ini dulu, yaitu attendance-nya atau kehadiran. Nah, kehadiran itu misalnya diklik attendance-nya, kemudian nanti di aplikasi Anda akan keluar tulisan submit presensi, gitu. Klik submit gitu ya. Ketika sudah klik submit gitu, nah ini sudah saya kasih tanggal dan sudah saya kasih jam gitu ya. Jadi nanti Anda klik submit, maka nanti ketika Anda sudah klik hadir gitu, misalnya nanti akan muncul di kelas saya bahwa Anda hadir gitu, presensi, atau yang diklik hadir ya, atau presence gitu, bukan absen. Kalau absen itu berarti maksudnya Anda tidak hadir gitu. Karena beberapa mahasiswa saya sering sekali salah yang diklik itu absen, karena dalam pikiran mereka sudah absen apa belum, sudah gitu, padahal yang dimaksud absen itu artinya tidak hadir. Jadi yang diklik itu yang P atau present. Jadi itu nanti ada 4, hadir, present gitu ya, atau A itu alpha gitu ya. Kalau absen maksudnya, maaf. Kemudian nanti munculnya, oh ya sebentar, saya tunjukkan yang sudah jadi saja. Jadi ada kelas lain yang sudah jadi, misalnya attendance, nanti di saya akan muncul petunjuk bahwa Anda sudah pernah hadir dalam kelas saya minggu ini gitu. Ini misalnya, nah ini salah satu kelas saya untuk antropologi gitu ya. Nah ini sudah muncul semua, ada yang masuk, ada yang tidak masuk gitu ya, gitu. Ini presensinya. Nah ini harus Anda lakukan yang pertama kali agar tidak lupa, karena biasanya karena waktunya sangat terbatas ya, kalau 2 SKS kan berarti hanya 2 jam saja. Kemudian setelah submit kehadiran, yang kedua yang Anda lakukan adalah mengunduh materi bacaan. Jadi saya setiap pertemuan setiap pertemuan saya akan memberikan materi bacaan. Untuk kelas 1A sudah saya upload semua materi bacaannya, meskipun kolom-kolom yang lain belum lengkap. Kemudian misalnya seperti ini, saya kasih contoh lagi. Nih ada RPS, kemudian materi kedua ada materi cabang antropologi atau pertemuan ketiga, materi teori budaya gitu ya, yang gambarnya ada logo PDF. Ini adalah materi. Jadi setiap Anda datang, Anda harus mengunduh materi di pertemuan berikutnya. Jadi misalnya Anda di pertemuan kedua, maka Anda harus mengunduh materi di pertemuan ketiga, karena nanti tugasnya Anda kumpulkan di pertemuan ketiga, yaitu bacaan di pertemuan ketiga itu tadi. Itu yang pertama Anda lakukan adalah mengunduh materi di pertemuan berikutnya. Jadi tidak hari ini baru mengunduh materi hari ini gitu, enggak, tapi hari ini Anda mengunduh materi pertemuan berikutnya, karena nanti berhubungan dengan tugasnya, tugas mingguan yang harus Anda lakukan gitu ya. Misalnya ini mendownload teori budaya gitu ya. Kemudian jadi misalnya Anda di pertemuan pertama, maka Anda akan diminta untuk mendownload materi di pertemuan kedua. Nah kemudian setelah di-download, disimpan. Dan yang dilakukan yang ketiga adalah mengupload tugas. Nah, misalnya Anda sudah kan minggu kemarin sudah mendownload pertemuan hari ini tuh, maka Anda tinggal mengupload tugas mingguannya. Tugas mingguannya mudah. Jadi misalnya nanti saya akan memberikan bacaan Anda tentang dasar-dasar ilmu budaya gitu ya. Ini bacaan Anda, diktat saya tentang dasar-dasar ilmu budaya. Nanti
Anda membaca dari halaman per halaman yang saya berikan saja gitu. Itu sudah saya split PDF-nya, jadi akan lebih mudah untuk membaca. Kemudian Anda akan mengerjakan dengan cara seperti ini, yaitu Anda membuat kolom ya, kolom di Word gitu, ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Nah, kolom yang pertama ini untuk nomor, kolom yang kedua ini untuk sumber referensinya, misalnya tadi diktat dasar-dasar ilmu budaya halaman sekian gitu ya. Jangan khawatir, bacaannya nggak banyak, biasanya satu pertemuan mungkin hanya sekitar 5 halaman, paling banyak 8 halaman. Oke, ini adalah contoh cara mereview materi bacaan yang saya berikan. Caranya mudah, hanya cukup mengutip atau mengambil kalimat dari materi bacaan yang saya berikan disusun dalam bentuk kolom sebagaimana saya berikan. Ini nanti sudah saya tautkan, jadi Anda bisa mendownload di pertemuan pertama. Jadi misalnya adalah nomor 1, ini adalah kolom nomor, kolom yang pertama, kolom yang kedua adalah sumber referensinya. Jadi misalnya ini kan judulnya telaah ulang wacana seksualitas gitu ya. Nah, itu di materi yang saya berikan itu judulnya adalah misalnya diktat dasar-dasar ilmu budaya gitu. Anda bisa tuliskan di sini judulnya, halaman berapa, misalnya tadi diktat dasar-dasar ilmu budaya halaman 5 gitu ya. Ini adalah halaman di mana Anda mengutip kalimat di kolom ketiga gitu. Jadi cukup Anda pindahkan saja kalimat persis sebagaimana materi bacaannya gitu. Cukup 1 kalimat atau 2 kalimat yang menurut Anda sangat berhubungan, misalnya harus 2 kalimat. Kemudian di kolom keempat adalah kolom poin. Jadi di sini Anda menjelaskan dengan kalimat Anda sendiri pernyataan mengapa Anda mengutip kalimat tersebut yang Anda pilih dari banyak kalimat tentu saja yang Anda pilih. Kemudian Anda jelaskan apakah Anda setuju gitu misalnya dengan pernyataan kalimat tersebut. Kalau setuju, jelaskan mengapa, apa yang menarik gitu ya sehingga Anda setuju. Atau saat Anda tidak setuju, jadi Anda jelaskan mengapa Anda tidak setuju, apakah Anda merasa keberatan dengan pernyataan pada kalimat tersebut gitu ya. Atau misalnya Anda tidak paham dengan kalimat itu, misalnya Anda menemukan istilah baru dalam kalimat tersebut dan Anda tidak paham maksudnya apa, meskipun Anda sudah mencari di kamus atau dictionary atau yang lainnya gitu ya, maksudnya apa kalimat tersebut Anda kurang paham gitu, dan bagian mana yang kurang paham Anda juga bisa mencantumkan di kolom keempat atau poin gitu ya. Di kolom keempat ini Anda bisa tuliskan, dan saya harap itu menggunakan kalimat Anda sendiri, jadi tidak mengutip ulang di materi bacaan gitu, tetapi menggunakan kata per kata pernyataan Anda terhadap pendapat pribadi Anda terhadap kalimat yang Anda kutip gitu. Kemudian ini akan Anda upload di setiap minggu pertemuan kita. Maka misalnya Anda datang di pertemuan kedua, jangan lupa untuk unduh materi bacaan di pertemuan ketiga. Nah, besok di saat pertemuan ketiga Anda mengupload tugas ini gitu. Kemudian ketika Anda sudah mengupload tugasnya gitu ya, Anda kemudian juga diminta untuk mendapatkan penjelasan dari saya. Anda cukup mengklik link YouTube ya, seperti ini. Nanti ada gambar logo link ini, cukup klik aja gitu kan. Misalnya ini saya klik kanan gitu ya, misalnya saja nanti akan muncul link di mana saya menjelaskan video yang saya tautkan dalam di e-learning itu tadi. Kemudian setelah mendapat penjelasan, Anda punya pertanyaan misalnya ya, ini saya juga akan membuatkan forum gitu. Forum, Anda klik forum, biasanya di dalam forum tersebut terdapat beberapa topik yang saya buat gitu. Misalnya di sini ada 2 topik. Setelah klik forumnya, klik topiknya, misalnya ini adalah forum tanya jawab video pengantar antropologi gitu ya misalnya. Ini saya akan memberikan penjelasan singkat. Nah, di bawahnya Anda bisa bertanya gitu tentang materi yang sudah saya jelaskan, yang nanti akan saya jawab di bawahnya gitu. Kemudian
Atau misalnya saya biasanya juga memberikan topik lain, misalnya ini apa makna hidup bagi Anda gitu ya. Ini salah satu topik yang akan biasanya didiskusikan dalam pertemuan penjelasan kita, yang juga akan saya jawab atau akan saya tanggapi melalui e-learning ini gitu. Anda dapat melakukan aktivitas di e-learning itu kapan saja, di mana saja, kecuali dua hal tadi ya. Yang pertama adalah attendance atau submit kehadiran. Yang kedua adalah mengupload tugas review perkuliahan. Biasanya nanti saya akan membuat klik ini tugas review materi perkuliahan. Nah, di sini nanti Anda submit tugas Anda gitu. Submit, nanti di saya ada laporan berapa saja yang sudah mengirimkan tugas. Misalnya dari 37 mahasiswa, hanya 31 mahasiswa yang mengirimkan tugas, itu akan ada laporan di saya. Nah, dalam mengirimkan tugas itu biasanya deadline-nya Anda bisa lakukan dari sekarang. Misalnya saya membuka kelas, Anda bisa melakukan sejak kelas dibuka. Deadline setiap materi adalah misalnya kelasnya hari Senin gitu ya, maka deadline-nya adalah Senin jam 12 malam. Anda masih punya waktu sampai 12 malam saat perkuliahan hari tersebut, saat hari perkuliahannya gitu ya, gitu ya. Jadi ingat, ada berapa saja tadi hal-hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah mengunduh materi perkuliahan di minggu berikutnya, kemudian mengirim tugas setiap minggu, Anda mengupload tugas Anda, kemudian membuka atau mempelajari tautan tambahan, bisa dalam bentuk link YouTube dan lain sebagainya yang saya berikan. Kemudian Anda juga memberi komentar pada topik atau pada topik yang saya buat dalam forum. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk submit kehadiran Anda melalui e-learning yang sudah saya buat, seperti itu. Terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan, Anda dapat bertanya di forum ya, di pertemuan pertama saat di e-learning. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.